Baik, ya baca hadisnya. Ini hadis qudsi. Langsung saja ke ujungnya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Al-mutahabbuna fi 'izzati ala manabira min nurin yawmal qiyamati yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u. Rawahu Tirmidzi. Al-mutahabbuna fi 'izzati, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai untuk meningkatkan iman mereka kepada Aku dengan menaatiku. Jadi ada orang yang di dunianya itu saling mencintai karena Allah, ya. Saling mencintai karena Allah. Ada yang lingkar mahram dekat, seperti suami istri saling mencintai karena Allah. Ibu bapa menyayangi anak tuh cintanya karena Allah. Anak menyayangi orang tuanya cintanya karena Allah. Ada yang di luar lingkar mahram, berteman dengan tetangga mencintai karena Allah. Punya sahabat saling mencintai karena Allah. Ya. Nanti di hari kiamat oleh Allah diberikan perlakuan istimewa. Pertama saat hisab. Saat hisab. Ini di hadis Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan saat hisab sehingga tidak lelah menjalani hisab. Banyak orang sudah lelah, sudah capek, sudah pengen dihisab. Yang penting hisab lah, nggak peduli mau kemana gitu. Karena lelahnya luar biasa. Minta syafaat sana sini. Di hadis syafaat yang pernah saya sampaikan pertemuan lalu itu. Tapi ada golongan 7 nyantai aja, nyantai. Ya, di antara mereka rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling menyayangi karena Allah. Ya, 2 aja udah dapat itu, apalagi banyak. Itu caranya. Ya, cara memahami demikian. Dia bertemu pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lillah. Nah, itu saat hisab. Nanti saat dihisab itu langsung Allah panggil itu. Allah tahu, menunjukkan kepada kita kasihnya maksudnya. Itu supaya enggak lelah, supaya enggak capek, dipanggil dengan Allahu Akbar. Kalau Anda dalam pertemuan disebut namanya oleh presiden, rasanya bagaimana? Bangga. Disebut oleh pemimpin dunia yang paling Anda kagumi. Ini disebut namanya langsung oleh Allah. Ainal mutahabbani fi 'izzati al-yawma adhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Di hadis Muslim begitu. Mana itu yang saling mencintai karena izzahku itu, untuk menaatiku, meningkatkan imannya kepadaku. Hari ini gak ada perlindungan, gak ada naungan kecuali orang-orang yang aku siapkan pernaungan untuknya. Ainal mutahabbani fi 'izzati. Nah, nanti langsung diambil itu, ada di antara mereka bahkan melewati proses hisab dengan ringan sekali. Langsung ditempatkan di mana? Oh, itu hadisnya, kalau ngaji hadisnya gemeter, Pak. Bu. Fi yaminil arsy. Di kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kanan arsy. Ditempatkan di mimbar-mimbar yang bercahaya. Sampai yaghlituhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, sampai para nabi pun yang punya derajat tinggi tentunya, para syuhada tinggi, menginginkan cahaya itu juga. Nah, nanti di akhirat, golongan orang yang meningkatkan iman karena Allah ini, yaghlituhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, para nabi punya cahayanya sendiri, syuhada punya keistimewaannya sendiri, tapi begitu melihat yang ini senang. Ya, senang. Ya, sama kan kayak gini kan, ada orang kaya, ngelihat yang lain kaya juga. Level kekayaannya ini lebih tinggi, kebangetan kayanya lah ya. Saya sering urutkan 3 kan, kaya banget, kebangetan kayanya, ya kan? Yang kebangetan kayanya pun kalau lihat orang kaya pakai mobil biasa, yang bahkan dia punya lebih daripada itu, kadang pengen kan, ya kan? Yang ini punya mobil tinggi, harganya misalnya 1 triliun lah, misalkan ya kan? Yang ini klasik, harganya cuma 100 miliar, tapi kelihatan bagus kan? Ada rasa pengen kan? Pengen ya? Tapi nggak apa-apa, kan ini lebih kaya gitu ya.
Nah ini begitu tuh, cara memahaminya begitu. Jadi jangan rendahkan derajat Nabi di bawah ini, tidak. Nabi di atas, di atas. Tapi orang ini luar biasa. Dan modalnya apa? Iman. Iman. Jadi iman dan ilmu itu nyatu. Nah praktek imannya di mana? Al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena Allah. Kalau kita temukan di dalam hadis atau ayat, konsep umum, maka cari setiap detil dan rinciannya dalam sifat-sifat itu yang ditemukan di Quran atau di hadis. Contoh, ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Misalnya suami istri saling mencintai karena Allah. Ayah, ibu mencintai anak karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, teman-teman pada umumnya. Realnya bagaimana? Maka keluarkan ayat-ayat yang di ayat itu ada sifat-sifat pekerjaan yang Allah cintai. Kita mencintai karena Allah. Bagaimana Allah mencintai itu sehingga kita masuk ke dalam cinta itu? Paham nggak? Saya ulang. Kata Allah, al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena ketaatan kepadaku, keimanannya kepadaku. Nah, ketaatan yang bagaimana yang dicintai Allah sehingga kita dengan itu masuk pada ketaatan itu untuk dicintai oleh Allah. Jadi mempraktikkan sifat saling mencintai karena Allah, wujudnya adalah mengerjakan amalan yang dicintai Allah. Itu maksudnya. Maka cari kalimat di Quran yang menunjukkan Allah cinta ini, Allah cinta itu, Allah cinta ini, Allah cinta itu. Itu yang dibawa dalam perilaku kita. Langsung aja supaya mudah dipraktikkan. Quran surah kedua Al-Baqarah. Misal di ayat 222, 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang gemar bertaubat. Tawwabin itu terus bertobat, terus bertobat. Banyak istighfar. Dan menjaga diri dari berbagai hal yang kotor. Baik kotoran fisik ataupun kotoran kolbu dari dosa. Prakteknya bagaimana? Suami dengan istri. Praktekkan di sini. Ajak sama-sama bareng-bareng istighfar. Baik itu habis sholat, ba'da tahajud, waktu sahar, menjelang fajar itu ada sahar singkat 15 menitan lah kurang lebih sampai 20 menit. Jadi kalau sekarang 4.23 sekitar jam 4, jam 4.10 ya. Saya kasih amalan yang ada di Quran ya. Ijazahnya di Quran surah ke-51 tuh. Ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang yang habis tahajud menjelang subuh banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 18. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu jamak, itu bentuknya home. Enak sama istri, sama keluarga. Jaga, saling memaafkan. Kan taubat itu kembali pada jalan yang baik. Jaga, kalau istri hijabnya kurang bagus, perbaiki. Suami mau berangkat, titipkan pak, hati-hati dengan yang haram ya. Jangan diikuti kalau ada ajakan yang kurang bagus. Nah saling menjaga yang dilakukan karena Allah ini masuk al-mutahabbani fillah. Jaga. Anak-anak misalnya bu, pak sekolahkan di mana tuh? Dijaga dari sekolah-sekolah yang mampu mendatangkan maksiat kepada anak. Maksiat paling besar itu nggak kenal Allah. Apa anda kerja tinggi-tinggi, uang banyak, anak disekolahkan, tapi investasinya nggak ada untuk akhirat, buat apa? Bapak tinggi-tinggi, uang banyak, tapi anak nggak ada yang kenal Allah. Apa manfaat harta itu? Cari tempat yang mengenalkan dia dengan Allah. Salatnya bagus, baca Qurannya bagus. Sehingga dari manfaat itu, jangankan di akhirat, Anda pun kalau pulang duluan, yang nyolatkannya anak duluan. Yang mandikannya anak Anda. Pernah nggak diajarin tuh? Hati-hati. Apalagi misalnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Menjadikan kegiatanmu sebagai ibadah. Makan merasa diawasi oleh Allah. Ya, bekerja di tempat yang mendekatkan diri kepada Allah, saling menjaga karena Allah. Anda berteman bersahabat, dipraktekkan ihsan ini. Akhi, ayo siap-siap 5 menit lagi kita sholat.
Hati-hati ya, kayaknya ini tawaran-tawarannya nggak bagus nih, jangan sampai terjebak pada yang seperti itu. Ya, itu jaga saling begitu, itu mutahabbani fillah, itu tempatnya tinggi. Nggak ngajar di masjid tuh, nggak ngajar di majelis ilmu, dia saling mencintai, menjaga diri itu. Di akhiratnya dipanggil oleh Allah. Bahkan nanti di hadis syafaat itu salah satunya, ketika salah satu masuk duluan ke surga, dia minta, ya Allah, saya nggak lihat si fulan kawanku. Itu syafaat yang salah satu yang Allah berikan. Karena saling cintanya, karena izzahnya Allah, hadisnya qudsi. Apalagi? Ya. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas, mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi orang yang seperti itu nggak capek, Pak. Kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah. Terserah Allah mau kasih rezeki berapa. Itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Udah kita yang ikut tender, udah siap-siap, diambil orang. Hei, belum tentu di situ mungkin ada hal yang kurang bagus untukmu. Allah akan alihkan ke tempat lain dengan proyek yang lebih baik. Itulah tawakal. Apalagi? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang orang sabar. Apalagi? Innallaha yuhibbul muqsitin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Banyak tuh. Jadi saling menjaga dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, meningkatkan takwa, meningkatkan sabar, meningkatkan ihsan. Itu kalau bisa dilakukan di hari kiamatnya, dipanggil, ditempatkan di mimbar tertinggi, dibuat dari cahaya. Sebaliknya, cari juga amal-amalan untuk dijauhi yang tidak Allah cintai. Jadi kalau yang tadi yuhib, yang ini la yuhib. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak senang orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta alih-alih disyukuri untuk foya-foya. Jangan mengajak teman atau terbawa pada suasana untuk seperti itu. Ada teman yang seperti itu, aja pada kebaikan. Ya. Ria, pamer. Lagi, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah enggak suka orang yang berkhianat dan saat yang bersamaan juga memperbanyak dosa. Jadi kalau diajak ke perbuatan dosa, jangan ikut, Pak. Bapak sudah mulai naik promosi, jabatan, kantornya naik, olahraganya sudah beda. Yang mungkin di olahraga itu ada maksiatnya, golfnya bagus. Tapi perempuan yang mengiringinya nggak bagus untuk dilihat. Hati-hati. Ya. Nah, itu dijaga. Jadi yuhib dimasukkan, la yuhib dimasukkan, tempatkan konsisten sampai dengan meninggal. Itu pahalanya tinggi. Akan membersamai dengan para ulama, ditempatkan di mana? Ala manabira min nur. Jadi kalau ulama dibuatkan mimbar yang tinggi karena dia banyak di mimbar berdakwah, mengajak orang dekat pada Allah. Kalau yang satu lagi dia meningkatkan iman, saling mencintai karena Allah. Semoga kita digolongkan pada golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ataupun dijelaskan oleh para ulama untuk memperluas tafsiran dari makna-makna tadi sesuai dengan ayat dan hadis yang diisyaratkan.